Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmiwati dan teman saya Novia Andini. Jadi di sini kita akan menyampaikan materi tentang kebutuhan dasar fisik dalam bentuk cairan dan elektrolit yang disampaikan oleh pemateri pertama yaitu saya sendiri Helmiwati dan pemateri kedua yaitu Novia Andini. Terima kasih, selamat menonton. Baik, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita mulai ya dari slide yang pertama, yaitu pengertian cairan dan elektrolit tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut juga ion jika berada di dalam larutan. Salah satu fungsi dari cairan ialah untuk melancarkan peredaran darah, sedangkan fungsi dari elektrolit yaitu untuk meningkatkan kekebalan otot seperti saraf. Kedua yaitu tentang bentuk-bentuk cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia, yaitu yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, cairan intraseluler. Cairan intraseluler yaitu ialah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh, sedangkan cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel di seluruh tubuh. Selanjutnya, slide yang ketiga yaitu tentang pergerakan cairan dan elektrolit tubuh. Pergerakan atau perpindahan cairan tubuh yang dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase yang pertama yaitu plasma darah yang pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi dan nutrisi dan oksigen yang diambil dari paru-paru. Sedangkan fase yang kedua yaitu cairan interstitial dengan komponennya yang pindah dari darah kapiler ke sel. Sedangkan fase yang ketiga yaitu tentang cairan dan substansi yang ada di dalamnya, yang berpindah dari cairan interstitial masuk ke dalam sel. Kita lanjut ke slide yang keempat yaitu tentang keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh yang perlu memperhatikan dua parameter penting, yaitu yang pertama yaitu volume cairan ekstrasel ialah mempertahankan keseimbangan garam di seluruh tubuh, sedangkan osmolaritas ekstrasel ialah keseimbangan cairan. Kita lanjut ke slide yang kelima yaitu tentang regulasi cairan dan elektrolit tubuh, yaitu yang pertama, intake cairan yang diatur melalui mekanisme rasa haus, dan yang kedua yaitu output cairan, cairan yang keluar dari tubuh seperti cairan urin atau hilangnya air akibat diserap cairan cerna, dan volume dari feses, seperti buang air besar dan buang air kecil. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Novia Andini. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Helmiwati. Slide yang ke-6, faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Yang pertama ada umur, yang kedua iklim, yang ketiga diet, dan yang terakhir stres. Adapun penjelasannya, ada umur kebutuhan intake cairan bervariasi tergantung dari usia, karena usia akan berpengaruh pada luas permukaan tubuh, metabolisme, dan berat badan. Iklim, orang yang tinggal di daerah yang panas atau suhu tinggi dan kelembaban udaranya rendah memiliki peningkatan kehilangan cairan tubuh dan elektrolit melalui keringat. Diet seseorang berpengaruh terhadap intake cairan dan elektrolit. Dan yang terakhir, stres dapat meningkatkan metabolisme sel glukosa darah dan pemecahan glikogen otot. Selanjutnya, slide yang ketujuh, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. 3 kategori umum yang menjelaskan abnormalitas cairan tubuh yaitu volume, osmolaritas, dan yang terakhir komposisi. Selanjutnya slide yang ke-8, keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Slide yang ke-9, menghitung tetesan cairan infus. Kalibrasi atau faktor tetesan, yang pertama mikrodip 60 tetes, yang kedua makrodip 20 tetes, dan yang terakhir transfusi set 15 tetes. Dan adapun penjelasannya,
Mikrodip digunakan pada pembuluh darah yang kecil dan makrodip digunakan pada pasien pembuluh darah besar. Dan yang terakhir, transfusi set, alat steril yang berfungsi mengalirkan darah atau produk darah dari kantong darah ke dalam pembuluh darah pasien. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.